Suatu perusahaan memproduksi barang dengan 3 ukuran, yaitu ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Ketiga ukuran barang dihasilkan dengan menggunakan mesin 1 dan mesin 2. Setiap hari, mesin 1 menghasilkan 1 ton barang ukuran besar, 3 ton ukuran sedang, dan 5 ton ukuran kecil. Dan mesin 2 menghasilkan 2 ton untuk setiap ukuran barang. Artinya apa? Besarnya 2 ton, sedangnya 2 ton, dan kecilnya juga 2 ton. Perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit, ya, minimal nih, paling sedikit, ada kata kunci paling sedikit. Artinya nanti sistem ketidaksamaan ini adalah lebih besar atau sama dengan, ya, karena ini minimal. Oke, ulang lagi, perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit 80 ton ukuran besar, 160 ton ukuran sedang, dan 200 ton ukuran kecil. Biaya operasional mesin 1 Rp1.200.000 per hari dan mesin 2 adalah Rp900.000 per hari. Tentukan lama hari kerja setiap mesin agar diperoleh biaya operasional yang minimum. Oke, misalkan ya, kita di sini memisalkan si variabel X-nya itu sebagai banyak produksi untuk mesin 1 ya. Banyak produksi mesin 1 setiap hari ya. Mesin 1 setiap harinya. Kemudian variabel Y itu sebagai banyak produksi ya, mesin 2 juga setiap harinya. Nah, setelah ini kita tinggal tentukan tabelnya ya. Pertama mungkin ukuran barangnya ya, ukuran barang. Ukuran barang. Kita tahu bahwa ukuran barangnya tadi ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Lalu pada kolom yang kedua ya, kolom kedua itu tentang variabel X sama Y, yaitu banyaknya produksi mesin 1 dan banyaknya produksi mesin 2 setiap harinya. Untuk menyingkat kita pakai langsung X sama Y saja ya, X dan Y saja seperti itu. Untuk kolom 2 dan kolom 3, dan kolom terakhir adalah tentang persediaannya. Kita bikin dulu tabelnya. Nah, mesin 1 itu paling sedikit bisa menghasilkan perharinya ya 1 ton ukuran sedang besar ya, 1 ton, kemudian ukuran sedangnya adalah 3 ton, kemudian ukuran kecilnya 5 ton. Kemudian untuk mesin 2 barang ukuran besar, ukuran kecil, ukuran sedang sama saja, itu sama-sama 2 ton ya per harinya. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, sekarang persediaannya. Nah, kan tadi kan kemampuan ya, minimal yaitu 80 ton ukuran besar ya, kemudian 160 ton ukuran sedang, dan yang kecil adalah 200 ton. Maka persediaannya minimal ya adalah sini 80 ton. Kemudian yang sedang harus menghasilkan minimal 160 ton, dan yang ukuran kecil minimal 200 ton. Paling mudah itu menentukan apa ini? Fungsi objektifnya ya, yaitu harga. Harga itu tadi bahwa perharinya untuk mesin 1 itu biaya operasionalnya adalah 1.200.000 ya. 1.200.000 untuk mesin besar. Maka dapat kita tulis FXY-nya sebagai fungsi objektifnya. FXY sama dengan 1.200.000 X ya, ditambah 900.000 Y. Ini namanya fungsi objektifnya. Lalu tinggal kita menentukan fungsi kendalanya. Di sini sudah terlihat sebenarnya ya fungsi kendalanya ya. Bahwa yang besar itu 1X 2Y sama dengan, atau sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Berarti ini X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 80. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena tadi kan harus paling sedikit, minimal menghasilkan sekian ton kayak gitu kan. Maka kita pakai tanda lebih besar atau sama dengan. Artinya kan minimal banget, mentoknya 80. Artinya area apa itu namanya, himpunan penyelesaiannya itu di sebelah kanannya persamaan garis ini ya. Yang sedang berarti apa? 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 160. Yang kecil berarti 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 200. Dan tidak kalah penting bahwa XY ya, banyak produksi mesin
itu tentunya kan nggak ada yang negatif ya. Masa minus 2 ton kan nggak mungkin. Maka paling sedikit apa? 0 ton kan. Berarti fungsi kendala tambahannya adalah bahwa X-nya atau banyak produksi mesin 1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan Y-nya banyak produksi mesin 2-nya, yaitu Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya ya, FK mungkin ya tulisnya. FK fungsi kendala. Seperti itu. Baik. Fungsi objektif sudah kita peroleh, yaitu Fxy sama dengan 1.200.000 X ditambah 900.000 Y ya. Fungsi kendala juga sudah kita peroleh. Tinggal kita melakukan optimasi ya. Tentunya kita harus tahu dulu daerah penyelesaian. Berarti kita harus membuat diagramnya ya, atau kurvanya. Daerah penyelesaian maksud saya tuh. Oke, kita menggunakan koordinat XY seperti ini. Saya gambarkan dulu. Ini X, ini sumbu Y. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ini 0 ya. Yang pertama kita menentukan, ini sebagai pembatas dulu ya. Kita menentukan persamaan garisnya ya. Saya misalkan merah untuk persamaan garis yang pertama. Bahwa tadi adalah fungsi kendala yang pertama, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 80 kan. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal bikin persamaan linearnya, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 80. Saat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa gitu kan. Ya sudah, tinggal substitusikan nilainya ya. Ini 0, 2Y sama dengan 80. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 80. Berarti Y-nya adalah 80 dibagi 2. Atau ketemunya adalah 40 ya. Garis pertama yaitu koordinat pertama yaitu 0,40 untuk persamaan garis ini. Lalu bagaimana kalau Y-nya 0 ya? Oke, Y-nya 0 masukin ke sini ya, substitusikan ke sini. 0. Berarti X ditambah 0 kan? X sama dengan 80. Maka X-nya adalah 80. Koordinat itu X, Y, maka yang kedua adalah 80,0 ya. Kemudian yang garis yang kedua mungkin saya menggunakan warna kuning deh ya. Persamaan tidak sama linearnya tadi adalah 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 160 ya. Maka persamaan linearnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 80. 160 ya. Saat X-nya sama dengan 0, ini masukin ke sini ya, 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 160, maka Y-nya adalah 160 bagi 2, yaitu 80. Berarti koordinat yang pertama adalah 0,80. Saat Y-nya 0, masukin ke sini ya, 0 ya. Maka 3X sama dengan 160. Maka X-nya adalah 160 bagi 3. 150 itu 5 ya. 50 ya. 150 bagi 3 itu 50. Maka 10 bagi 3, 53 sepertiga ya. 53 sepertiga. Berarti X, Y 53 sepertiga, 0. Oke. Kemudian untuk pertidaksamaan linear yang ketiga saya pakai warna apa ya? Warna hijau mungkin. Yaitu apa tadi? 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 200. Maka persamaan linearnya, ini harusnya sebelah sini ya. Persamaan linearnya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 200 ya. Nah, saat X-nya 0, Y-nya berapa nih? Ya, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan 200 dibagi 2 atau 100. Berarti koordinatnya adalah 0,100. Saat Y-nya 0, X-nya berapa? Ini 0. 5X 200, maka 200 bagi 5. Ya, atau 40. Berarti koordinatnya adalah 40,0. Maka dari titik-titik ini kita bisa mungkin ini maksimal Y-nya 100 ya, kemudian X-nya maksimal berapa nih? 80. Mungkin saya akan menggunakan titik ini aja per 20 ya. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100 ya, kayak gitu. Yang warna hijau yang terakhir yaitu 0,100. Berarti ini 0, ini 100. Saya tulis aja dulu semuanya mungkin ya. Ini 60, ini 40, ini 20. 20, 40, 60, 80, 100 ya. Baik. 0,100 berarti ini nih. Kemudian 40,0 berarti ini. Tinggal kita tarik garis lurus. Set kayak gitu. Anggap aja lurus ya.
Sip. Nah, selanjutnya saya ganti ke warna kuning untuk yang kedua, garis yang kedua, yaitu 0,80. 0,80 berarti ini. Kemudian 53 sepertiga, 0. 53 ini 40, 60, 53, 11 ini mungkin 11 ini aja ya kira-kira ya. Kita tinggal tarik garis lurus. Gimana nih? Agak susah gambarnya. Set gitu ya. Oh, susah. Ah, dipas-pasin aja ya. Kemudian yang warna merah. Warna merah itu 0,40. 0,40 ini. Kemudian 80,0 yang ini. Tinggal kita tarik garis lurus ya. Set kayak gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, setelah itu tinggal apa? Tinggal kita menentukan areanya ya. Areanya di mana sih? Kan lebih besar sama dengan 0 semua kan, yang untuk X sama Y-nya. Jadi harus memenuhi apa? X lebih besar sama dengan 0, maka harus di sebelah kanan sumbu Y. Ya. Y lebih besar sama dengan 0, maka harus di atas sumbu X. Kemudian tadi yang ini lebih besar sama dengan 60 yang merah, berarti sebelah kanannya yang merah, sebelah kanannya yang kuning, sebelah kanannya yang hijau ya semuanya, karena lebih besar atau sama dengan. Ini namanya daerah penyelesaiannya ya. Berarti berada di atas sumbu X, sebelah kanan sumbu Y, sebelah kanan hijau, sebelah kanan garis kuning, sebelah kanan garis merah. Nah, tinggal kita tentukan nilai minimumnya atau mungkin maksimum. Kalau maksimum nggak ada ya. Kalau ini karena ini apa namanya terbuka ke atas ya. Tentunya kita hanya akan mencari nilai minimumnya. Caranya gimana? Ada dua cara yang akan kita pakai di sini adalah menggunakan cara uji titik ya, pojok. Nah, di sini ada kata titik A. Ini yang titik temunya mana? Ini ya, titik B. Kemudian ini titik C. Ini titik D ya. A, B, C, D. Ya. Titik A itu 0,100 sudah ketemu titiknya. Titik D 80,0 sudah ketemu titiknya. Titik C persilangan antara garis kuning dengan garis merah belum ketemu, nanti kita cari ya. Titik P juga sama, persilangan antara garis hijau dengan garis kuning juga kita belum tahu, harus kita cari. Sedangkan persilangan antara merah dengan hijau ini bukan daerah penyelesaian ya, karena ini di bawahnya atau sebelah kirinya kuning. Ini bukan daerah penyelesaian. Maka kita nanti akan tinjau titik-titik ini, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektifnya, cari yang paling minimal berapa, seperti itu. Oke, A sama D sudah ada, kita keep dulu aja ya. Berarti ini 100,0, titik A itu berapa? 0,100. Kemudian kalau yang D itu 80,0. Ini C belum tahu, B belum tahu, maka kita cari tahu caranya bagaimana. Untuk menentukan titik B ya, kita cari nanti menggunakan metode substitusi eliminasi. Eliminasi substitusi ya, yaitu garis hijau dengan garis kuning. Untuk mencari B, untuk mencari C berarti substitusi eliminasi, atau sebaliknya eliminasi substitusi persilangan antara garis merah dengan garis kuning. Yang B dulu mungkin ya. Hijau kuning, mana hijau sama kuning? Berarti antara ini nih, hijau sama kuning. Sama ini ya. Kita carikan nanti eliminasi substitusi. Kemudian kalau yang C merah sama kuning, berarti antara yang ini dengan yang itu ya. Kita melakukan eliminasi substitusi. Kita akan mencari titik B dulu, kuning sama hijau ya, kuning sama hijau berarti 3X, 5X ya. Oke, sip. Kita ke sini, saya akan menggunakan warna yang putih saja. Menentukan yang itu ya, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 200, kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 160. Tinggal kita lakukan pengurangan ya, karena kebetulan ini 2Y langsung saja ya dikurangi, sehingga hasilnya akan 0 atau tereliminasi. 5X kurangi 3X itu 2X ya, 800 kurangi 160 itu 40, maka X-nya adalah 40 bagi 2 atau 20. Oke. Nah, Y-nya berapa? Tinggal kita lakukan substitusi. Misalkan saya substitusi ke mana? Yang bawah mungkin ya, yang mudah ya. 3 dikalikan X-nya itu 20 ditambah 2Y sama dengan 160. Nah, ini 60, 160, maka 2Y adalah 160 dikurangi 60 atau ketemunya adalah 100 dan Y-nya ketemunya adalah 50. Titik tersebut adalah 20,60 ya. Yaitu titik apa nih? Titik B ya. Titik B. Kemudian titik C-nya adalah kita mengeliminasi substitusi dari garis yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 80. Garis yang kedua,
3X ditambah 2Y sama dengan 160. Eliminasi 2Y langsung saja eliminasi sehingga hilang atau hasilnya 0. X min 3X itu minus 2X ya. 80 dikurangi 160 itu minus 80 sehingga X-nya adalah minus 80 dibagi minus 2 atau ketemunya adalah 40. X-nya 40 tinggal kita substitusikan ke salah satu, misalkan saya substitusikan yang bagian atas ya. Maka menjadi 40 ditambah 2Y sama dengan 80. 2Y-nya 80 dibagi 4 kurangi 40 ya atau 40, maka Y-nya adalah 40 dibagi 2 atau ketemunya 20. Berarti koordinat C-nya adalah 40,20 ya. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke fungsi objektif. Tulis ulang, fungsi objektifnya tadi adalah fx, y sama dengan 1.200.000 x ditambah 900.000 y ya. Sehingga kalau kita tentukan titik nilainya masing-masing titik adalah yang A tadi adalah 0,100 ya. Hasilnya akan seperti ini. Ya, ini harusnya sama dengan aja ya. Sebentar. Sama dengan aja. Berarti sama dengan 1.200.000 dikalikan X-nya 0 ditambah 900.000 dikalikan Y-nya adalah 100. Hasilnya adalah 90 juta ya. Ini dalam rupiah ya. Kemudian titik B yang barusan kita peroleh, titik B itu 20,50 ya. Berarti 1.200.000 dikalikan 20 ditambah 900.000 dikalikan 50 sama dengan berapa nih? Ini 20 ya. 2, 12, 24 juta, 9, 5, 45 juta ya. 45 juta sama 24 juta. 9 ya betapangnya ya. 69 juta. Ini sudah lebih kecil nih. Apakah ini yang terkecil? Tidak tahu ya. Kita cari dulu yang C sama D. C itu tadi 40,20 titiknya ya ketemunya. Nah, berarti 1.200.000 dikalikan 40 ditambah 90.000 dikalikan 20 ya. 12,448 juta 9,218 886 berarti 66 juta. Oh, ternyata ini lebih kecil lagi ya. Apakah C yang minimal? Kita belum tahu yang D ya. D-nya adalah tadi 80,0 ya. 80,0 berarti 1.200.000 dikalikan 80 ditambah 900.000. Ini harusnya 900.000. Kok 90.000 sih? Ya. Sorry. Sama dengan ini ya. Ini dikalikan 0. 12,896 ya. 96 juta. Ini justru yang paling maksimal nih. Nah, kita tahu bahwa dari sini kita memperoleh hasil yang minimal adalah yang 66 juta. Biaya produksinya 66 juta. Meskipun rendah hanya 66 juta, tetapi minimal hasilnya terpenuhi, yaitu minimal 80 ton ukuran besar, 160 ton ukuran sedang, dan 200 ton ukuran kecil itu terpenuhi ya. Dan akan tercapai apabila mesin X akan kita pakai selama 40 hari dan mesin Y, mesin 2 akan kita pakai selama 20 hari. Artinya agar biaya operasional minimum ya, yang ini ya 66 juta, maka sebaiknya kita mengoperasikan yang mesin 1 itu 40 hari ya. Kemudian mesin 2-nya itu adalah 20 hari ya. Biaya operasionalnya hanya 66 juta. Minimal terpenuhinya hasilnya terpenuhi, yaitu 80 ton ukuran besar, 160 ton ukuran sedang, dan 20 ton ukuran kecil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video yang lainnya.